iman yang benar itu adalah iman yang dibangun atas dasar ilmu. Lihat itu, ya. Iman yang dibangun atas dasar ilmu, bukan atas dasar perasaan, bukan ikut-ikutan atau hayalan atau dugaan. Saya merasa saya beriman, saya menduga diri saya beriman, atau dia ikut-ikutan. Enggak begitu. Iman itu dasarnya ilmu, para jamaah sekalian. Ada ilmunya, ada parameternya, sehingga orang itu disebut sebagai orang beriman atau tidak. Kalau parameternya, kalau tolok ukurnya tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, maka tetap saja Allah akan menolak iman orang itu. Meskipun dia ngaku-ngaku, meskipun dia merasa. Lihat, ini yang harus kita paham. Iman itu dibangun bukan atas dasar hayalan, bukan atas dasar perasaan atau dugaan, tapi dasarnya ilmu. Allah menjelaskan siapa yang disebut beriman dan siapa yang tidak dalam pandangan Allah. Itulah arti penting kenapa kita harus hadir di majelis ilmu, supaya dapat pencerahan, dapat keterangan siapa sih sebenarnya orang beriman itu. Ya, jangan sampai kita merasa diri kita beriman, nggak taunya nggak ada yang diterima amal kita, ya, tidak diakui keimanan kita. Dan ini bisa terjadi, para jamaah sekalian. Orang ditolak imannya bisa, ya. Manusia tiba-tiba ngaku beriman tapi imannya ditolak. Perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-8 dan juga surat An-Nur ayat ke-47. Di situ dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Nah, coba perhatikan ini. Di antara manusia ada yang berkatanya apa? Kami beriman, gitu dia bilang. Kami beriman pada Allah, kami beriman pada hari akhir. Tapi Allah katakan apa? Wa ma hum bimumin. Bukan, mereka bukan orang beriman. Nah, coba lihat. Ini bisa terjadi pada siapa saja, termasuk bisa terjadi pada diri kita. Kapan itu? Ketika kriteria imannya tidak sebagaimana yang Allah tetapkan. Ngakunya beriman, tapi Allah tolak. Jadi dalam surat An-Nur ayat ke-47 juga gitu. Wa yaquluna, mereka berkata, ada sebagian manusia berkata, amanna billahi wa bir rasul, kami beriman pada Allah dan Rasul. Wa ata'na, kami akan mentaati keduanya. Tsumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik, tapi setelah pernyataannya kemudian mereka malah berpaling. Allah katakan, wa ma ulaika bil mu'minin, kalau gitu mereka bukan orang beriman. Ditolak, imannya ditolak. Ada orang yang imannya ditolak. Hati-hati itu, ya. Jadi yang berhak mengesahkan orang imannya benar atau enggak ya Allah itu. Di dalam Quran ada juga kategori orang-orang yang disebut dengan al-maz'um. Al-maz'um itu artinya orang yang ngaku-ngaku beriman. Lihat, bukan orang beriman, ngaku-ngaku beriman. Ada orang yang imannya ditolak, ada orang yang ngaku-ngaku beriman. Siapa mereka? Lihat di dalam surat An-Nisa ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina yas'umuna, apakah kamu tidak perhatikan? Alam tara ilal ladzina yas'umuna, kepada orang yang mengaku-ngaku. Ngakunya apa? Annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ngakunya beriman sama Quran, ngakunya beriman sama kitab-kitabullah, tapi prakteknya mereka malah berhukum bukan dengan kitabullah. Mereka malah berhukum dengan hukum-hukum yang bertentangan dengan kitabullah itu sendiri. Itu namanya ngaku-ngaku beriman namanya. Ya. Wa qad umiru ayyakfuru bih, padahal Allah perintahkan untuk mengingkari hukum-hukum lain selain hukum kitabullah itu. Wa yuridu syaitan ayudillahum dhalalan ba'ida, demikianlah setan memang selalu berusaha menggelincirkan manusia agar manusia tersesat dari imannya itu sejauh-jauhnya. Setan gak pernah ridho, gak pernah rela kalau kita jadi orang beriman. Setan akan menggoda kita, menggelincirkan kita supaya iman kita rusak. Ya, itu yang akan terjadi nanti. Maka hati-hati. Jadi ada kategori orang yang disebut dengan al-mas'um, orang yang ngaku-ngaku, bukan orang beriman, dia cuma ngaku-ngaku beriman saja kata Allah. Prakteknya apa? Ya karena buktinya ngakunya beriman sama Quran tapi Quran gak dipakai. Quran cuma diperingati nuzulul Qurannya doang. Pidato nuzul Qurannya luar biasa, bombastis. Coba perhatikan saja. Nanti pidato kenegaraan dari Menteri Agama tentang nuzul Quran, perhatikan. Saya masih ingat betul tahun lalu
Surya Dharma Ali itu ceramah nuzul Quran dibilang kita harus tegakkan kitabullah. Itu. Kita harus amalkan kandungan dari para ulama. Itu luar biasa. Retorikanya luar biasa. Tapi lihat amanah yang dipakai. Quran cuma dimusabakohkan aja. Dimusabakohkan luar biasa, ya. Diperingati nuzul Qurannya. Tapi isinya kemudian tidak mau diamalkan. Itu Allah bilang apa? Itu cuma ngaku-ngaku beriman kalau begitu caranya. Ya. Maka kita tidak ingin iman kita ditolak. Kita tidak ingin kita cuma dianggap ngaku-ngaku beriman. Kita tidak ingin begitu. Tapi kita ingin menjadi kelompok orang yang dibenarkan imannya. Siapakah mereka? Lihat, siapakah mereka yang Allah benarkan imannya dalam pandangan Allah?